Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Revo pimpin doanya. Semua siap. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk absensi kalian, silahkan diisi di kolom komentar Google Classroom. Sudah siap belajar hari ini kan? Silahkan fokus ke laptop atau HP masing-masing untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Apakah kalian pernah melihat rancangan instalasi rumah sederhana? Nah, Bu. Kalau kalian sungguh-sungguh belajar, nantinya kalian akan menjadi instalatur yang handal dalam perancangan instalasi listrik bangunan sederhana ataupun gedung-gedung bertingkat seperti hotel dan rumah sakit. Sudah banyak alumni atau kakak-kakak kalian yang sudah menjadi instalatur dan teknisi di rumah sakit maupun hotel-hotel dan gedung-gedung bertingkat. Pada materi kita hari ini yaitu menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa, menghitung jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu pas. Sedangkan untuk indikator, siswa diharapkan memahami gambar dan instalasi sesuai konsep dasar teknik, gambar teknik, menentukan jumlah komponen atau bahan instalasi penerangan satu fasa. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami gambar denah instalasi sesuai dengan konsep pengetahuan gambar teknik listrik, menentukan komponen bahan yang digunakan pada instalasi penerangan sesuai standar PUIL. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian kuis. Linknya sudah Ibu berikan atau bagikan di WA Group. Silakan kalian kerjakan. Materi kita hari ini yaitu menentukan kebutuhan instalasi penerangan listrik satu fasa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat-syarat pemasangan komponen instalasi listrik satu fasa. Yang pertama yaitu syarat keandalan, di mana syarat keandalan ini menjamin kelangsungan kerja instalasi pada kondisi normal. Yang kedua, syarat keamanan. Komponen instalasi yang dipasang dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik. Yang ketiga, syarat kontinuitas, di mana komponen dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi normal. Yang keempat, syarat instalasi listrik dikatakan ekonomis apabila harga keseluruhan instalasi, ongkos pemasangan dan pemeliharaan harus semurah mungkin. Ini merupakan kebutuhan bahan instalasi yang akan kita gunakan pada instalasi penerangan satu fasa. Yang pertama yaitu MCB, yang kedua stop kontak. Coba sebutkan berapa jarak pemasangan stop kontak dari lantai yang Anda ketahui. Silahkan Yogi. Jarak pemasangan stop kontak dari lantai kurang lebih 150 cm. Betul Yogi. Jarak pemasangan stop kontak dari lantai yang diizinkan PUIL yaitu kurang lebih 150 cm. Yang perlu kita ingat mengenai rating pengaman. Rating pengaman yang dipakai menurut PUIL harus sama dengan atau lebih besar dari arus nominal beban. Pengaman yang digunakan dalam instalasi listrik adalah MCB untuk pengaman tiap kelompok beban dan pemutus rangkaian pusat yang dipakai adalah MCCB. Stop kontak dalam instalasi listrik adalah sebagai alat penghubung beban dengan sumber listrik. Atau aturan pemasangan stop kontak yaitu tinggi pemasangan kurang lebih 150 cm di atas lantai. Apabila kurang dari 150 cm harus dilengkapi tutup. Aturan pemasangan berikutnya yaitu mudah dicapai tangan. Selanjutnya dipasang sedemikian rupa sehingga penghantar netralnya berada di sebelah kanan atau di sebelah bawah. Komponen atau kebutuhan instalasi berikutnya yaitu saklar.
Di sini dipakai saklar seri, saklar tunggal. Coba sebutkan fungsi saklar yang Anda ketahui. Silahkan Feldi, coba sebutkan. Untuk menghubung dan memutus arus kebeban, Bu. Betul, Feldi. Fungsi dari saklar yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber ke beban. Saklar yang digunakan pada umumnya ini saklar tunggal, saklar seri, dan saklar tukar. Aturan pemasangan saklar, tinggi pemasangan kurang lebih 150 cm di atas lantai, dekat dengan pintu, dan mudah dicapai tangan sesuai kondisi tempat. Arah posisi kontak tuas saklar bila dipakai lebih dari satu harus seragam. Ini kebutuhan instalasi pada instalasi penerangan satu fasa berikutnya yaitu fitting lampu, pipa PVC, kotak sambung, dan kabel penghantar. Kabel yang kita gunakan yaitu kabel NYA dan kabel NYM. Ini adalah gambar denah instalasi. Coba kalian perhatikan gambar ini baik-baik. Apa ada yang ingin bertanya? Terus silakan. Mengapa di ruang tamu dan teras masing-masing tidak dipasang saklar tunggal, Bu? Ada yang bisa menjawab? Falak, silahkan. Kalau kita menggunakan saklar tunggal, itu berarti pemborosan. Ada yang lain, jawaban yang lain? Revo, silahkan. Tidak sesuai dengan syarat pemasangan instalasi listrik. Betul, jawaban Falak dan Revo betul. Kalau kita menggunakan dua buah saklar tunggal untuk teras dan ruangan tamu, bisa saja dilakukan. Tapi penggunaan dua buah saklar tunggal tidak sesuai dengan syarat pemasangan komponen instalasi, yaitu syarat ekonomis, di mana ongkos pemasangan dan pemeliharaan harus semurah mungkin. Kita bisa membandingkan harga dua buah saklar tunggal dengan satu buah saklar seri. Mana yang lebih murah? Ya, tentunya harga sebuah saklar seri lebih murah dibanding dengan harga dua buah saklar tunggal. Di samping itu, kita juga melakukan penghematan terhadap pemakaian kabel. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Ibu tunggu sampai malam nanti. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silahkan Denisa, silahkan simpulkan. Dalam pemasangan instalasi listrik, kita membutuhkan beberapa komponen, diantaranya saklar, fitting, dan stop kontak. Betul, Denisa. Instalasi penerangan memerlukan beberapa komponen pokok dan komponen bantu. Masing-masing komponen memiliki fungsi tertentu agar instalasi penerangan menjadi satu sistem yang saling terkait. Komponen tersebut adalah bahan penghantar, saklar, kotak kontak, fitting, dan pengaman. Dalam merencanakan instalasi penerangan listrik, wajibkan menganalisa kebutuhan bahan dan biaya agar kompromis apabila harga kebutuhan instalasi listrik tersebut, ongkos pemasangan dan ongkos pemeliharaan semurah mungkin dan menghasilkan instalasi penerangan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas struktur pada kalian. Kerjakan di rumah. Linknya telah diberikan di grup. Untuk materi kita minggu depan, kita akan menentukan rencana anggaran biaya kebutuhan instalasi kita. Tetaplah semangat belajar walaupun dalam masa ini sangat ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu atau kita baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.